Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi dari pertemuan pertama kemarin. Yang sekarang adalah subbab ketiga, nilai optimum fungsi objektif. Nilai optimum itu ada dua macam, nanti tipe pertanyaannya ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Dan untuk menyelesaikannya pun ada 4 langkah penyelesaian. Yang pertama, cari daerah himpunan penyelesaiannya, seperti yang soal-soal kemarin. Jadi kita pertama itu nyari daerah himpunan penyelesaiannya, daerah yang diarsir. Setelah itu tentukan atau cari titik pojoknya. Kemudian substitusi semua titik pojok ke fungsi kendala atau fungsi sasaran atau fungsi tujuan. Jadi namanya macam-macam. Kemudian terakhir baru kita tentukan nilai maksimum dan minimumnya yang mana. Nah, langsung ke contoh. Seperti di catatan kalian sudah ada contohnya. Langsung ibu simpel aja nih soalnya ya. Yang nomor 1 itu tentukan nilai maksimum dari fungsi sasaran Z sama dengan 8X plus 6Y dengan syarat 4X plus 2Y kurang dari sama dengan 60. Kemudian 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 48. Kemudian X lebih besar sama dengan 0. Yang terakhir Y lebih besar sama dengan 0. Untuk yang pertama, berarti kan langkah pertamanya kita harus cari daerah himpunan penyelesaian atau daerah yang diarsirnya. Nah, berarti seperti kemarin kita buat tabel bantu. Tapi kalau yang sudah bisa langsung, nggak masalah. Kalau yang masih belum paham banget, boleh pakai tabel bantu. Sini kita cari X, Y, kemudian X, Y. Untuk X-nya sama dengan 0. X-nya 0 berarti kan Y-nya 30. Jadi 0,30. Untuk Y-nya 0, yang ini berarti Y-nya 0, berarti X-nya 15. Jadi 15,0. Kemudian kita tentukan daerah arsirannya. Di sini X-nya nilainya positif. Tandanya kurang dari sama dengan. Maka arsirannya sebelah kiri. Untuk yang ini, yang kedua, sama pakai tabel bantu. X, Y, X, Y. Untuk X-nya 0, X-nya 0 berarti Y-nya 12. Jadi 0,12. Untuk Y-nya 0, Y-nya 0 berarti X-nya 24. Jadi 24,0. X-nya positif. Tandanya kurang dari sama dengan, berarti arsir kiri. Nah, yang ini X lebih besar, X kurang dari, pokoknya yang namanya X pasti dia bentuk garisnya berdiri, vertikal. Jadi kalau yang namanya garis berdiri pasti kan arsirannya kalau nggak kanan ya kiri. Tinggal kita menentukan kapan dia kanan, kapan dia kiri. Kalau kanan pokoknya kalau tandanya lebih besar. Kalau X-nya positif, tandanya lebih besar sama dengan, berarti dia arsir kanan. Kalau Y berlawanan dari X. Kalau Y itu garisnya berarti posisinya dia tiduran, horizontal. Nah, kalau horizontal kan berarti arsirnya kemungkinannya atas, kalau nggak bawah. Nah, kalau Y-nya lebih besar sama dengan, berarti arsirnya atas. Nah, sudah dapat seperti ini, kita berarti butuh gambar. Gambarnya di sini aja. Ada titiknya 0,30. 30 anggap aja di sini. Berarti sama 15,0. 15,0 sekitar sini. Tarik garis. Nah, arsirnya katanya kiri. Nah, sini kiri. Kemudian garis yang kedua 0,12 sekitar sini. Sama 24,0 sekitar sini nih. Tarik garis. Arsirnya katanya kiri. Nah, garis yang ini kiri, garis yang ini kiri. Berarti kan kemungkinannya sini ya. Nih. Sini kan kemungkinannya kirinya dia berarti daerahnya sini. Tapi dibatasi oleh si X. X lebih besar berarti kan ini. Kanannya dia. Dia lebih besar sama dengan berarti yang ini. Atasnya berarti daerah arsirannya yang tengah. Ini daerah arsirannya.
himpunan daerah, himpunan penyelesaian. Nah, poin 1, langkah pertama kita sudah dapat ini gambarnya. Kemudian kita masuk ke langkah kedua, tentukan titik pojoknya, cari titik pojoknya. Ini dihapus dulu ya. Nah, tentukan titik pojok. Ini kan daerah arsirannya bentuknya segi 4 sembarang. Kita tentukan titik pojoknya. Sini terlihat ya. Titik pojoknya berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Di sini ada yang paling gampang 0,0. Cuman 0,0 mah sebenarnya nggak usah dibawa. Nggak apa-apa karena hasilnya pasti hitungannya 0. Jadi nggak usah diajak. Jadi kita cukup pakai 3 titik yang lainnya. Yang langsung kelihatan kan ini 0,12. Kemudian ada 15,0. Terus ada ini belum, nggak bisa langsung ketahuan kan. Kalau tidak bisa langsung terlihat nilai titiknya berapa sama berapa, berarti kita cari titik potong antara dua garis ini. Ini kan dia perpotongan, titik perpotongan antara garis 1 dengan garis 2. Nah, berarti kita cari titik potong dari garis tadi persamaannya 4x plus 2y sama dengan 60. Nggak apa-apa tulis sama dengan aja untuk mempermudah perhitungan. Yang kedua 2x plus 4y sama dengan 48. Kita hitung, berarti dikali y-nya aja yang dihilangin ya, kali 2 kali 1. Sini aja ya. Berarti jadinya 8x plus 4y sama dengan 120. 2x plus 4y sama dengan 48 dikurang 6x. Habis ini 80, 72. Berarti x-nya sama dengan 12. X-nya sudah dapat 12. Kita bisa cari nilai y-nya. Boleh pakai persamaan yang mana aja. Misalkan maunya yang ini, boleh. Berarti 4 dikali 12 tambah 2y sama dengan 60. 48 tambah 2y sama dengan 60. Sini ya. Berarti 2y sama dengan 60 dikurang 48. 2y sama dengan berapa tuh? 12. Berarti y-nya sama dengan 6. Maka titiknya x, y 12,6. Didapat 12,6. Jelek tulisannya. Oke. Nah, kalau sudah dapat titik potongnya, langsung kita substitusi. Langkah terakhir itu substitusi, langkah ketiga itu substitusi semua titik pojok ke fungsi kendala. Berarti ini hapus aja ya, kan tadi udah dapat 12,6. 12,6 Nah, baru kita substitusi ke fungsi kendala. Tadi fungsi kendalanya itu, atau fungsi sasaran kalau di soal, z sama dengan 8x plus 6y. Nah, langsung substitusi. Berarti 8 kali 0 tambah 6 kali 12. Berapa tuh? 72. Yang ini 8 kali 15 plus 6 kali 0. Berarti 120. Yang ini 8 kali 12 tambah 6 kali 6. Berapa nih? 96 tambah 36. 132. Yang mana yang maksimal? Yang diminta kan maksimum. Nilai maksimum. Ya berarti nilai maksimumnya itu yang ini kan paling gede. Kalau diminta titik maksimum, maka ini titik maksimumnya. Jadi si titik yang membuat nilainya maksimum gitu. Oke, itu untuk nomor 1. Terus nomor 2. Ini nomor 2. Stop dulu ya.